Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang vasokonstriksi saat perdarahan. Di video kali ini, kita belajar tentang adhesi platelet. Ketika pembuluh darah terluka, kolagen dan faktor jaringan di bawah lapisan endotel pembuluh darah menjadi terpapar. Platelet yang beredar dalam darah dengan cepat mendeteksi kerusakan ini dan menempel pada kolagen yang terpapar melalui reseptor di permukaannya, seperti glikoprotein IAA dan glikoprotein Fas. Aktivasi platelet. Setelah menempel pada kolagen, platelet mengalami aktivasi, yang membuat mereka berubah bentuk menjadi lebih datar dan melebar untuk menutupi area yang lebih luas dari luka. Aktivasi ini juga menyebabkan platelet melepaskan butiran yang berisi zat-zat seperti ADP, tromboksan A2, dan serotonin, yang memicu lebih banyak platelet untuk datang ke lokasi cedera dan menjadi aktif. Agregasi platelet. Zat yang dilepaskan dari platelet yang aktif akan menginduksi agregasi platelet lain di sekitarnya. Ini terjadi melalui interaksi antara fibrinogen, protein plasma, dan reseptor glikoprotein U2-beta pada permukaan platelet. Platelet kemudian saling menempel, membentuk sumbat platelet atau plak yang menutup luka dan menghentikan aliran darah. Stabilisasi sumbat platelet. Untuk memperkuat sumbat platelet, fibrin yang terbentuk dari proses koagulasi melalui kaskade koagulasi akan menyusun jaring yang menstabilkan agregat platelet. Sumbat ini sementara menahan perdarahan sampai jaringan yang terluka bisa diperbaiki. Faktor-faktor yang dapat menghambat pembentukan sumbat platelet ni, obat-obatan antiplatelet. Obat seperti aspirin dan clopidogrel bekerja dengan menghambat aktivasi atau agregasi platelet. Aspirin misalnya menghambat enzim COX-1 yang diperlukan untuk produksi tromboksan A2, zat yang penting untuk aktivasi platelet. Gangguan platelet. Beberapa kondisi medis seperti trombositopenia, yang berarti jumlah platelet rendah, atau gangguan fungsi platelet, seperti pada sindrom Bernard-Soulier atau Glanzmann's thrombasthenia, dapat menghambat kemampuan platelet untuk berfungsi dengan baik. Kekurangan faktor koagulasi tertentu, seperti pada hemofilia, dapat mengganggu pembentukan fibrin, yang diperlukan untuk stabilisasi sumbat platelet. Penyakit vaskular. Kondisi seperti aterosklerosis atau diabetes mellitus dapat mengganggu fungsi endotel, mengurangi kemampuan pembuluh darah untuk mendukung adhesi dan aktivasi platelet. Obat-obatan anti-inflamasi non-steroid atau NSAID seperti ibuprofen juga dapat mengganggu fungsi platelet dengan cara yang mirip dengan aspirin, meskipun efeknya biasanya sementara. Dosi. Defisiensi vitamin K. Vitamin K diperlukan untuk sintesis beberapa faktor koagulasi. Kekurangan vitamin K dapat mengurangi efektivitas pembekuan darah, termasuk pembentukan sumbat platelet.